Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita bahas perusahaan yang baru mau akan IPO ya tahun ini. PT Sunindo Pratama, ticker code-nya SUNI, sektornya energi, subsektornya oil and gas, dan coal equipment and services. Jadi perdagangan besar alat-alat berat ya untuk pertambangan minyak dan batu bara. Di sini dia mengoffer 24% shares-nya itu harganya di 300 ya, 280 sampai 300. Book building-nya sampai dengan 23. Ini ada website-nya, kita lihat website-nya. Oke, Sunindo ya. Company profile adanya tuh oil and gas, dan ini barang-barangnya emang alat-alat berat semuanya nih. Oke, ini perusahaannya apa, afiliasinya ya, afiliasi barang-barang yang diperdagangkan lah. Oke, kita akan membongkar prospektusnya ini Sunindo Pratama. Kita kalau lihat secara garis besar ya, bisnis ini seperti apa nih? Kita lihat bisnis global komoditinya ya. Komoditinya untuk oil and gas, crude oil ya masih fluktuatif ya, tapi ya sebetulnya nih naiknya cukup tinggi juga ini. Dari coba, tapi turun ya setahun, coba 5 tahun terakhir. Wah, ini ekstrim sekali ya, 5 tahun terakhir ini untuk coal. Oke, coba kita lihat untuk coal. Itu tadi untuk oil and gas ya. Coalnya seperti apa coba? Coal dia posisi menaik ya, posisi uptrend. Kalau oil and gas emang menurun ya. Oke, kita akan bongkar prospektus. Tujuannya adalah mengetahui atau menghitung nilai wajarnya. Kan offering price-nya tadi kan 300 ya. Nilai wajarnya sebetulnya berapa dia. Jadi ini dijual premium apa di harga wajar. Umumnya IPO tuh dijual premium. Nah, untuk menganalisa itu hanya bisa digunakan analisa fundamental. Murni yang mengekstrak laporan keuangan baik yang audited maupun yang non audited yang berasal dari prospektusnya ini. Oke, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, Security Analysis bukunya, dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Sekarang Anda bisa menggunakan aplikasinya namanya Easy Stock yang running di mobile Android. Ini Anda punya fasilitas free of charge untuk melihat perbandingan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah untuk 826 saham yang listed. Nah, untuk perusahaan yang mau listed itu ada fasilitas fitur-fitur menghitung. Nanti kita akan dalamin lagi. Nah, ini untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada buku e-book summary dalam bahasa Indonesia untuk bukunya Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Silahkan cari Tokopedia, Google Playbook, dan gramedia.com. Oke, kita akan buka prospektusnya. Kalau prospektusnya itu Sony ya. Iya, kita lihat. Oke. Sebelum saham itu dilempar ke publik itu ada 1,9 miliar, dan dilempar ke publik itu 600 juta atau sebanyak 24% ya. 24% yang dilempar itu, jadi total saham yang beredar 2,5 miliar. Itulah yang kita perhatikan, saham yang beredar itu. Oke, sekarang kita mau lihat audited report-nya ya. Audited report-nya
Oke. Kita pertama-tama mau lihat aktiva lancar. Kita nggak menghitung aktiva tetap ya. Aktiva lancar, di situ kita harus cari netnya. Kita akan memunculkan nilai wajar untuk periode semester 1 di sini 30 Juni 2022 dan full year-nya di tahun sebelumnya 2021. Nah, kalau kita lihat di ini di neraca yang kita lihat spesifik ke aktiva lancar, itu kita harus mengeluarkan komponen-komponen yang harus kita keluarkan karena itu hanya catatan akuntansi atau yang bersifat lebih jangka panjang dalam setahun, yaitu biaya dibayar di muka, uang muka, pajak dibayar di muka, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Ini biasanya berupa semacam dana yang di lock atau bank garansi atau apapun lah bentuknya. Itu biasanya jangka panjang sifatnya. Kemudian kita bandingkan dengan hutang jangka pendek, jangka panjang, dan untuk di PNL kita lihat hanya laba rugi setelah pajak. Tetapi kita juga melihat komponen-komponen non recurring apa yang ada, yang timbul di situ, yaitu di sini keuntungan kerugian selisih kurs. Dan bagian laba rugi intensitas asosiasi ini harus dikeluarkan karena ini hanya catatan akuntansi, dan bagian laba rugi intensitas asosiasi itu bukan di dalam emiten ini tapi di luar kan gitu. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian. Ini kan kalau minus berarti kan rugi 2,27 miliar ya. Ini harus dikeluarkan, berarti dipluskan. Tahun sebelumnya 1,4 miliar. Oke, kita mau lihat lagi ada nggak dia nggak bayar dividen ternyata. Kita lihat capex-nya. Capex-nya adalah 2 miliar ya di tahun 2022 dan 4,168 di periode sebelumnya. Nah, kita mau lihat nggak cukup di sini, kita lihat detail daripada ini audited report-nya. Kita lihat yang detail lagi. Oke, di sini. Di sini catatan auditor. Di sini piutangnya itu kan 60 hari aman ya, nggak ada yang kita consider macet. Kalau di atas 90 hari itu macet. Nah, aktiva tetap nih di sini sama kan 2 miliar. Nah, ini akumulasi penyusutannya 6 miliar. Kalau lihat tahun sebelumnya itu 5,3 miliar dan 12,7 miliar ininya penyusutannya. Terus kita lihat lebih ini lagi. Oke. Kita lihat detail breakdown dari PNL-nya. Ada nggak? Kita biasanya di pendapatan dan biaya lain. Nah, ini dia. Pemulihan atas cadangan. Ini kan plus ya, harus kita keluarkan. Kalau ini pemulihan atas label imbalan kerja untuk tahun sebelumnya. Dan penjualan aktiva tetap 2,7 juta. Nggak begitu besar ya. Oke, kalau kita menggunakan easy stock, Anda melihat tampilan seperti ini. Jadi di situ di bawah ada True Value IPO ya. Anda klik di situ. Kita running video aja di sini yang kita sudah ngitung ya di sini ya. Sorry ya, kita lihat lah. Oke, kita mau lihat Suni Q1-nya. Q4 tahun lalunya ya. Kita lihat tahun lalu seperti apa. Oil and gas kita isi data-data perusahaan. Terus kita isi semua parameter-parameter kuncinya. Revenue growth Anda bisa asumsikan bisa menurut pandangan Anda seperti apa, 2,5% lah, ini konservatif aja. Government bond Anda bisa lihat yieldnya di mana, Bloomberg, CNBC atau Bank Indonesia. Nah, capex, opex, depreciation ini adalah penyusutan belanja modal, pendapatan dan biaya non operasional yang non recurring gitu. Itu, dan ini periode udah setahun ya, jadi tidak perlu dirubah. Sudah setahun di sini.
Oke, Anda isi semuanya di sini. Oke, terakhir net current asset Anda isi di sini. Dan kita lihat itu harganya tadi 300 ya. Berapa klik? 361. Berarti tahun lalu harganya sudah harga, kalau berdasarkan valuasi tahun lalu itu harganya bukan premium. Harganya pas lah 350, ada upside sedikit lah. Sekarang kita lihat kinerja semester ini. Oke. Seperti apa? Apakah ada peningkatan daripada tahun lalu atau malah sebaliknya malah turun? Oke. Biasa kita isi semuanya, cuma ini karena ini baru kuartal kedua atau semester 1 harus disetahunkan ya. Terutama komponen yang terdapat di dalam profit and loss dan cash flow itu harus disetahunkan. Oke. Kita isi semuanya. Net current asset yang terakhir. Wow. Sorry. Oke, kita klik. $850. Ini dengan growth 2% ya. Sekarang kita growth-nya potonglah. Growth-nya jadi 0,5%. Karena minyak lagi turun juga ya, lagi nggak bagus. Tetap di 785. Jadi kalau boleh kami berpendapat di sini dari hitungan murni ini ya. Hitungan murni apa? Ini hitungan murni daripada laporan keuangan ya. Jadi kita lihat bahwa itu perhitungannya harganya itu kita lihat tadi finding IPO, kita lihat Suni. Nah, oke, kalau kita lihat ini dia kan offering price-nya itu 300-an, malah tahun ini meningkat, tahun lalu itu sekitar 300 malah bisa sampai 350 tuh. Kalau itu kan nilai wajar tertingginya, kalau nggak salah nilai wajar rendahnya di bawah sedikit lah, antara 280 apa 300 gitu ya. Nah ini kan harganya 280 300. Jadi tahun lalu itu kinerjanya meningkat di tahun ini. Tahun ini itu bisa start 700 malahan. Jadi sebetulnya kalau secara fundamental dengan rumusnya Benjamin Graham, ini saham ini bagus untuk dikoleksi. Cuma begini, ini disclaimer di zone ya, berarti gini ya. Alat ini tidak menjamin apa yang terjadi di market waktu floating di secondary market. Ya. Itu adalah murni pergerakan psikologis market antara perimbangan supply and demand. Kalau supply-nya itu banyak, demand-nya sedikit, harganya otomatis turun ya kalau menurut teori ekonomi ya. Sebaliknya kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, misalnya Anda placement untuk order itu 10 juta, dapatnya cuma 500.000, berarti namanya oversubscribe. Banyak permintaan kan. Secara teori harganya naik kan di pasar nanti waktu floating kan, tidak menjamin, belum tentu seperti itu. Jadi apa yang terjadi adalah supply and demand. Saya bilang tadi ini kan sekitar berapa 24% ya. 24% itu nggak terlalu banyak karena sekitar 76% itu dikuasai oleh foundernya. Kalau foundernya mereka juga berafiliasi dengan tanda kutip bandar, ini juga harga bisa tidak jelas, bisa dinaikkan menurut teori karena oversubscribe atau malah diturunkan. Tergantung dia untuk koleksi lebih banyak lagi. Jadi alat ini hanya sebagai benchmark tapi tidak sebagai petunjuk yang absolut ya. Anda harus melakukan riset-riset lain karena sebetulnya alat-alat ini nggak cocok untuk jangka pendek. Alat ini cocok untuk jangka panjang, long term investor. Oke?
Kita jumpa lagi di lain kesempatan di video berikutnya.